Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kongruen dan kesebangunan pada segitiga dan segi empat. Sebelum kita masuk ke materi kongruen dan kesebangunan, berikut ini adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi pasangan segitiga dan segi empat yang kongruen atau sebangun. Kedua, siswa dapat menentukan syarat-syarat dua segitiga kongruen atau sebangun. Dan ketiga, siswa dapat menggunakan konsep kongruensi dan kesebangunan. Masuk pada materi kongruen. Apa sih yang dimaksud dengan kongruen? Berikut ini adalah definisi dari kongruen. Dua buah benda dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Mari kita amati gambar di bawah ini. Ada dua mobil berwarna hitam. Kedua mobil tersebut kongruen karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Sedangkan gambar kedua, mobil berwarna merah muda dan mobil berwarna putih tidak kongruen karena memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Untuk memperkuat pemahaman kalian, mari kita amati gambar di bawah ini. Terdapat dua buah kursi yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kedua kursi tersebut kongruen. Nah, selanjutnya ada dua lukisan yang sama tetapi memiliki ukuran yang berbeda. Maka, dua lukisan tersebut tidak kongruen. Bagaimana dengan gambar berikut ini? Apakah kongruen atau tidak kongruen? Mari kita coba. Pause terlebih dahulu untuk menjawab. Selanjutnya, syarat dua bangun datar kongruen. Dua buah bangun datar dikatakan kongruen jika yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Untuk lebih lanjut, mari amati gambar berikut. Berikut ini terdapat dua buah trapesium ABCD dan trapesium KLMN. Dua bangun tersebut dikatakan kongruen jika memiliki sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut-sudut bersesuaian dari dua bangun datar tersebut sebagai berikut. Sudut A sama dengan sudut K. Sudut B sama dengan sudut L. Sudut C sama dengan sudut M. Sudut D sama dengan sudut M. Dan syarat kedua yaitu sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi AB sama dengan sisi KL. Sisi BC sama dengan sisi LM. Sisi CD sama dengan sisi MN. Sisi DA sama dengan sisi NK. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua bangun tersebut kongruen. Untuk memantapkan pemahaman kalian, berikut ini ada dua bangun datar yaitu segitiga ABC dan segitiga PQR. Nah, apakah kedua bangun tersebut kongruen? Mari kita cek sudut-sudut yang bersesuaiannya. Sudut A sama dengan sudut P. Sudut B sama dengan sudut Q.
Sudut C sama dengan sudut R. Dan sisi-sisi yang bersesuaiannya adalah sisi AB sama dengan sisi PQ. Sisi BC sama dengan sisi QR. Sisi AC sama dengan sisi PR. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua buah segitiga tersebut kongruen. Masih pada materi syarat dua bangun kongruen, berikut ini ada soal yang bisa kalian jawab. Perhatikan gambar trapesium ABCD dan PQRS. Jika panjang sisi AB sama dengan 40 cm, sisi BC sama dengan 21 cm, sisi RS sama dengan 16 cm, dan sisi PS sama dengan 15 cm. A. Tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. B. Jika besar sudut A sama dengan 60 derajat, besar sudut B sama dengan 40 derajat, berapakah besar sudut R dan sudut S? Pause terlebih dahulu untuk menjawab. Berikut ini pembahasannya. Kedua buah trapesium tersebut dikatakan kongruen jika sudut-sudutnya bersesuaian sama besar dan sisi-sisinya bersesuaian sama besar. Yang A, tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. Maka sisi AD sama dengan sisi PS, yaitu 15 cm. Sisi DC sama dengan sisi RS, yaitu 16 cm. Sisi PQ sama dengan sisi AB, yaitu 40 cm. Sisi RQ sama dengan sisi BC, yaitu 21 cm. Untuk yang B, diketahui sudut A yaitu 60 derajat dan sudut B 40 derajat. Karena sudut-sudutnya sama besar dan bersesuaian, sudut R itu sama dengan sudut C, maka 180 derajat dikurang 40 derajat sama dengan 140 derajat. Sudut S sama dengan sudut B, maka 180 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 120 derajat. Syarat segitiga kongruen. Yang pertama, sisi-sisi yang dimana ketiga sisinya sama panjang. Yang kedua, sudut sisi sudut yang dimana sisi yang bersesuaian sama panjang dan dua sudut terletak pada sisi itu sama besar. Yang ketiga, sisi sudut sisi yang dimana dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapit sama besar. Yang keempat, sudut-sudut sisi yang dimana dua sudut bersesuaian sama besar dan satu sisi di hadapan salah satu sudutnya sama panjang. Yang kelima, sisi-sisi sudut. Hal ini terjadi pada segitiga siku-siku dengan sudut 90 derajat dan salah satu sisi yang digunakan adalah hipotenusa, yaitu sisi miring.
Berikut ini contoh segitiga dikatakan kongruen. Yang pertama, buktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEC. Sisi AC sama dengan sisi EC. Sisi BC sama dengan sisi DC. Dan sudut ACB sama dengan sudut ECD. Maka segitiga tersebut memenuhi syarat segitiga kongruen, yaitu sisi sudut sisi. Perhatikan segitiga PQS dan segitiga RQS. Buktikan kedua segitiga tersebut sebangun. Panjang sisi PQ sama dengan sisi RQ. Panjang sisi PS sama dengan panjang sisi RS. Dan panjang sisi QS pada segitiga PQS sama dengan panjang sisi QS pada segitiga RQS. Maka kedua segitiga tersebut memenuhi syarat kongruensi, yaitu sisi-sisi-sisi.